Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih serta anak-anak yang berada di SMP Kristen Cahaya. Kembali pada pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita, biarlah firman Tuhan akan mendasari seluruh kegiatan kita pada satu hari ini. Karena itu sebelumnya kita mau berdoa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan untuk menjalankan tugas dan pekerjaan kami. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami memulai, kami minta bimbingan dan perlindungan Tuhan. Melalui firman-Mu boleh menguatkan kami, dan biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-11. Roma pasal 9 ayat yang ke-11 berbunyi demikian: sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh diizinkan Tuhan sampai hari ini boleh menjadi murid, boleh menjadi pengikut, boleh menjadi orang-orang pengikut Kristus. Karena bukan satu kebetulan Allah memilih kita untuk kita menjadi orang percaya. Di dalam ayat ini, sesuai dengan tema yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kita dipilih oleh Tuhan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Sekali lagi, kita dipilih oleh Tuhan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Biasanya di dalam kehidupan kita, ketika orang itu diberikan satu apresiasi atau diberikan kepada mereka suatu penghormatan, biasanya karena mereka sudah melakukan suatu perbuatan yang dianggap atau yang dirasa bahwa itu berharga dan bernilai. Tetapi beda dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita dipilih menjadi orang percaya. Ya, di dalam ayat ini dengan jelas dikatakan supaya rencana Allah bagian B tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Kekristenan atau pengikut Kristus tidak berbicara tentang perbuatan. Ya, artinya kita dipilih oleh Tuhan karena perbuatan untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi kita dipilih oleh Tuhan berdasarkan panggilan. Artinya Tuhan tidak melihat masa lalu kita, Tuhan tidak melihat background kita, Tuhan tidak melihat kejahatan, keburukan kita di masa lalu kemudian kita menjadi pengikutnya. Tetapi di sini berdasarkan panggilan. Artinya bagi orang yang memanggil itu, dia tidak melihat kekurangan, dia tidak melihat segala kelemahan-kelemahan kita di masa lalu, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif memanggil kita untuk menjadi orang percaya. Kadang-kala kita merasa menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus adalah satu hal yang biasa. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini, menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus adalah orang yang luar biasa. Karena waktu Tuhan memanggil kita, bukan karena Tuhan melihat kelebihan-kelebihan kita, bukan karena Tuhan melihat kehebatan kita, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif memanggil kita untuk masuk di dalam rencana, untuk masuk di dalam karya-karyanya yang indah. Bagi banyak orang merasa bahwa kekristenan adalah hal yang sulit, tapi saya mau katakan tidak. Karena yang dibutuhkan seberapa besar hati yang mau diberikan kepada Tuhan, seberapa besar hati yang mau kita berikan kepada Tuhan untuk Tuhan ubahkan. Karena ketika kita
dekat dengan Tuhan, kita ada di dalam rencana Tuhan, maka Allah sendiri yang berinisiatif untuk memulihkan, bahkan membuat hidup kita menjadi berarti. Karena Allah memanggil kita bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi Allah memanggil kita berdasarkan panggilan. Jadi kekristenan itu berbicara tentang panggilan. Allah yang memanggil, Allah yang berinisiatif untuk memanggil kita masuk dalam rencana, masuk dalam kehendak-Nya. Bagi anak-anak muda remaja, mungkin berpikir, oh ya, karena saya menjadi Kristen karena sudah dari nenek moyang, ataupun juga dari orang tua, atau sudah memang jadi kebiasaan saya. Saya mau katakan tidak. Kekristenan itu adalah satu panggilan. Ketika kita hadir di bumi dan kita percaya kepada Tuhan, berarti Allah sedang memanggil kita. Allah sudah memanggil kita untuk masuk dalam rencananya. Jadi kita harus bersyukur pada pagi hari ini, kalau firman ini mengatakan bahwa kita dipanggil bukan berdasarkan perbuatan, tetapi kita dipilih oleh Tuhan karena panggilannya. Allah yang memanggil kita untuk masuk dalam rencana-rencananya yang indah. Dan karena itu, mari kita mulai menghayati, merenungkan betapa indahnya kita menjadi pengikut Kristus, betapa luar biasanya kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena Allah tidak melihat kelemahan kita, Allah tidak melihat kejahatan kita, Allah tidak melihat kebobrokan kita, tetapi Allah mau melihat langkah kita ke depan, apa yang mau kita kerjakan di masa depan, apa yang mau kita lakukan yang terbaik. Dan kita percaya Tuhan juga akan campur tangan. Bagi anak-anakku yang terkasih yang ada di SMP Kristen Cahaya, mari mulai membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan, punyai hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya Allah yang kita sembah, Dia yang akan mengubahkan kehidupan kita dan membuat hidup kita menjadi lebih indah. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita, untuk kita menjalani aktivitas kita bersama dengan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah memanggil kita, Allah yang memilih kita, dan Dia punya rencana-rencana yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kami mau belajar di mana kami dipilih oleh Tuhan bukan karena berdasarkan perbuatan, tetapi kami dipilih oleh Tuhan karena panggilan. Engkau tidak melihat kelemahan kekurangan kami, tetapi Engkau mau melihat hidup kami menjadi hidup yang lebih indah. Karena itu ya Bapa, mari Tuhan tetapkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa bersyukur untuk menjadi pengikut-pengikut. Bahkan anak-anakmu yang ada di SMP Kristen Cahaya, mereka boleh bersyukur kalau sampai hari ini mereka ada di dalam kasih-Mu, ada di dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Dan kami berdoa untuk seluruh kegiatan aktivitas belajar hari ini boleh berjalan dengan baik. Baik juga Bapak Ibu Guru yang memberikan pengajaran melalui online, biarlah juga diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kami bersyukur dan terima kasih untuk renungan. Salam sehat dan tetap semangat.